Tim pakar telah menyampaikan bahwa terdapat 3 jenis masker, yaitu masker kain bagi masyarakat, serta bagi tenaga kesehatan yang kontak dengan pasien harus menggunakan APD masker bedah atau masker N95. Berikut ini adalah masker kain untuk masyarakat yang bisa digunakan oleh anggota masyarakat. Ini adalah masker bedah yang digunakan oleh tenaga medis atau masyarakat yang sedang sakit. Di dalamnya adalah bagian yang steril dan cara memegangnya adalah pada tali di samping. Ketiga, ini adalah masker N95 khusus untuk tenaga medis yang menangani pasien dengan infeksius tinggi. Hanya digunakan oleh tenaga medis di fasilitas kesehatan. Dunia saat ini sedang menghadapi namanya yang kondisi yang sangat kita juga sedih begitu ya. Ada wabah COVID-19 ataupun corona yang juga masuk ke Indonesia. Bagaimana yang seharusnya kita hadapi ataupun cara kita menyikapi hal ini? Yang pertama kita harus ridho, ini merupakan takdir Allah, episode yang harus kita jalani. Kita harus menerima, memang ini episodenya, tidak bisa tidak nerima. Seperti jalan, genteng, jatuh, kena jidat, kita harus terima. Kita tidak bisa mengatakan, saya tidak terima. Tidak mungkin tidak terima. Ini tanda terimanya sudah jelas, benjol. Ya. Jadi terima dulu, ini episodenya. Lalu apa sih yang Allah inginkan dari episode ini? Yang banyak hikmahnya. Allah menginginkan kita bisa lebih hidup, lebih bersih, lebih menyempurnakan syariat. Allah menginginkan kita lebih berkumpul dengan keluarga. Allah menginginkan kita punya banyak waktu untuk belajar, untuk evaluasi diri, untuk berhemat. Jadi kalau nasi jadi bubur, terima. Yang penting bagaimana bubur ini jadi bubur ayam yang spesial. Ada cakwe, cari ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal. Nah, bagaimana episode ini membuat kita makin dekat dengan Allah, makin kreatif, makin produktif dalam suasana yang berbeda. Jadi bagi kita orang yang beriman ini tidak bahaya. Mau kita takdirnya meninggal juga tidak bahaya. Yang bahaya itu adalah kita tidak ridho dengan takdir ini, tidak sabar, tidak ikhtiar. Ini yang tidak baik. Kita percaya kalau ini memang sudah jalannya begitu ya. Iya, betul. Kalau kita lihat AA ini selalu aktif untuk berkeliling untuk mensosialisasikan terkait dengan bahaya ataupun wabah dari COVID-19 ini. Apa nih A yang menjadi perhatian A sekiranya selalu mensosialisasikan terkait dengan hal ini? Ya, karena A berusaha menjalin hubungan dengan juga di luar negeri ya. Kita punya jamaah, sahabat-sahabat A di luar negeri yang menceritakan keadaannya. Menceritakan, jadi dari awal walaupun di Indonesia belum merebak, sudah dapat informasi itu tentang bahayanya, langkah-langkah yang dilakukan, apa akibat kelalaian. Jadi jelas sekali bahwa kalau masyarakat ini tidak paham, kemudian tidak disiplin, maka bencana ini akan menjadi sangat berat, besar, dan panjang. Ya. Tambah lagi sejujurnya ada keprihatinan melihat sikap ya pada waktu awal ya pemerintah kita kelihatannya rada-rada menganggap remeh kepada wabah ini, padahal ini serius. Juga perhatikan bagaimana pemerintah Singapura sangat serius dari awal dan beberapa negara lain yang serius tidak dijadikan bahan gurauan, tidak dianggap remeh dan akibatnya kalau begitu ya ini tidak bisa kita hanya mengandalkan pemerintah atau satu pihak, tapi siapapun yang sudah memiliki pemahaman wajib bagi kita untuk mengajak orang lain paham supaya upaya ini karena kalau kita tidak kompak, ini deritanya masih sangat panjang ini kita udah 1 bulan nih di rumah misalkan
tapi yang lain berkeliaran, ya kapan berakhirnya ini? Ya harusnya klep. Jadi memang harus ada pemahaman bersama dan semua bertanggung jawab atas upaya menghentikan penyebaran ini. Kalau kita lihat dalam kondisi saat ini sudah ada begitu dikatakan kalau ilmu tanpa agama itu tidak seimbang begitu ya. Di tengah wabah ini banyak sekali para ilmuwan, peneliti yang hingga akhirnya mencoba untuk mencarikan solusi bagaimana adanya wabah ini, kemudian bagaimana cara menanggulanginya. Namun dari sisi agama sendiri, dari kita sendiri apa yang harus kita sikapi saat ini? Ya baik ya, kalau dari sisi keimanan. Satu, kita harus yakin bahwa wabah ini terjadi dengan izin Allah. Surat At-Taghabun ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberikan petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha tahu segalanya. Dalam surat Al-Hadid ayat 22-23. Yang ini artinya ya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum. Tak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Supaya kalian tidak terlalu berduka dengan sesuatu yang luput, berbangga, tidak menjadi bergembira berlebihan dengan apa yang Allah berikan. Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi kita yakin ini terjadi dengan izin Allah. Virus itu makhluk ciptaan Allah. Dan virus itu setiap saat bertasbih kepada Allah. Dan kita tidak pernah kena bisa virus itu tanpa izin Allah. Allah lah satu-satunya yang menentukan siapa yang kena atau tidak. Sehingga kita berlindung kepada Allah dengan menyempurnakan syariat, menjauhi sumber petaka. Karena Islam itu memang mengharuskan kita menjauhi kebinasaan dan terus berlindung mendekat kepada Allah. Yakin kepada Allah 100%, ini dari Allah, oleh Allah, dan selamat dengan izin Allah. Wabah ini pun akan hilang dengan karunia Allah, tapi saat yang sama akal kita harus sesuai dengan sunatullah dan tubuh kita ikhtiar maksimal di jalan Allah. Amin. Jadi seimbang, semuanya maksimal. Tidak hanya yakin, tapi tidak ikhtiar. Tidak hanya ikhtiar, tapi tidak yakin atau menuhankan ikhtiar, itu juga salah. Kalau dengan begini pasti kita selamat? Oh tidak. Yang menentukan selamat atau tidak Tuhan Allah.